Hai teman-teman, Anda Sudiarto, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan kupas habis lagi masalah bagaimana minimarket Tora, toko rakyat. Kita sudah bahas toko rakyat sebelumnya adalah owner pertama kali ide Tora. Nah, sekarang kita mau bahas lagi bagaimana Tora perluasan yang ada di Sendang Mulyo. Nah, ini sangat unik karena sistemnya sangat menawarkan yang namanya software. Bagaimana itu bisa menarik, cara jual retail bisa bersaing dengan toko-toko swalayan modern lainnya. Nah, saksikan terus Tora kali ini bagaimana versinya. Karena pemilik Tora di sini adalah Pak Agus yang sebelumnya dia berkolaborasi dengan Tora yang ada di Sompong. Nah, ikuti keseruan kita, teman-teman Lander Sudiarto. Subscribe, like, comment, dan share. Semoga bermanfaat dan kita butuh dukungan teman-teman supaya channel ini berkembang. Ciao. Namanya Enda. Nanti kamu like, comment, subscribe Lander Sudiarto ya. Ciao. Kalau Wah, Dani langsung. Pak Dani kan bos sama bos yang beda. Bos apa? Kau kan anak, Kalau saya Kau anak, jualnya- susahnya kau nih. Jadi tuh tadi malam tuh kok bisa, coba kamu posting lagi tak temenin, aku bilang gitu. Gak apa-apa, mau tiga kali ini kan catatan. Yes. Yes. Oke, teman-teman Lander Sudiarto, seperti tadi kita mau sowan ke tempat Pak Agus. Pak Agus salah satu yang mengembangkan daripada Tora, yaitu toko rakyat. Di sini juga ada daripada Pak Mardani yang awalnya ada Tora dan kolaborasi kedua orang hebat ini. Pak Mardani adalah di episode pertama kali kita, waktu itu kita ngulik tentang Tora, toko rakyat dengan aplikasinya dan kecanggihan software segala macam. Nah, kita sekarang sowan sama Pak Mardani ke tempat Pak Agus, yang Pak Agus juga ini sekarang mengembangkan daripada toko rakyat. Kita mau ngobrol-ngobrol, nanti obrolannya apa, mudah-mudahan menjadi daging sama teman-teman. Karena yang menjadi uniknya kedua toko ini adalah toko rakyatnya. Kenapa sih namanya toko rakyat dan bisa dikembangkan, dan kenapa sih, bagaimana ke depan untuk perkembangannya? Oke, kita langsung nih. Pak Agus, sebelum kita mulai, boleh nyapa teman-teman Lander Sudiarto. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk rekan-rekan para fans dari Lander Sudiarto. Lander Sudiarto. Luar biasa, ini salah satu anak muda yang mulai berkembang dalam Amin, amin. Yes. Saya terima kasih Pak Agus. Pak Agus sudah ganggu waktunya nih. Nah, saya sempat pertama kali tahu toko rakyat ini dari mana sih Pak? Sehingga ketemu sama beliau Pak Mardani dan tertarik untuk membukanya. Sebetulnya ide saya membuat sebuah retail ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Iya. Hanya waktu itu pada saat kita ingin franchise Iya. ya ke toko-toko yang terkenal sekarang lah ya. Udah pernah dicoba ya? Sudah pernah dicoba, yaitu terus terang dengan Indomaret, Alfamart. Iya, benar. Tapi ternyata dua-duanya menolak. Tapi anehnya usulan yang kita tolak, tempat yang kita usulkan, yang ditolak itu, Iya. itu dalam waktu singkat, itu depannya, sampingnya didirikan oleh yang usulan itu. Gitu. Wow. Ini fakta, saya bukan apa-apa. Iya, benar-benar. Itu hanya. Jadi kayak ada kesannya, apakah sudah orang dulu yang masuk ke situ Ya, ya? saya kurang tahu, tapi yang jelas sudah hampir 3-4 kali kan Iya. mengusulkan itu. Nah, berangkat dari situ kami kemudian ya tiarap lah. Tiarap artinya sudah nggak lagi, wah ini susah nih kayaknya. Untuk retail ini ya? Oke. Kemudian kami aktif di sektor lain ya. Kami ini dulu tempat ini pernah sebagai cuci mobil, Iya. salon, kemudian kami juga usaha lain. Nah, kira-kira 1 tahun yang lalu Iya.
bertemu dengan Pak Mardhani secara tidak terduga, dan kayaknya beliau mempunyai satu pengalaman yang luar biasa di bidang retail ini. Ketemunya dia menghubungkan atau gimana? Ya, ada yang menghubungkan. Oh, ketemu sama Pak Mardhani ya. Dan kita memiliki chemistry yang sama. Oke. Dan nampaknya saya sebelum pandemi ini terus terang. Iya, berarti di bulan Februari atau Januari ya. Pandemi. Jadi kami berniat untuk melakukan satu langkah bisnis retail ini kami rintis. Iya. Kira-kira. Dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat ini ya relatif sangat bagus dan prospektif. Jadi kami sudah pelajari kompetitor-kompetitor yang ada. Iya. Dan kami memiliki satu prinsip bahwa kami berusaha dengan modal seadanya, Iya. untung sewajarnya. Ya, kata-kata ini saya kedepankan terus karena ternyata keuntungan dari pihak kompetitor ini cukup tinggi bagi sebuah sektor retail. Nah, dengan keuntungan sewajarnya ini, makanya dari sisi harga kami terus terang berani bersaing. Berkompetitif ya, sangat kompetitif ya. Karena apa? Sumbernya sama. Sama. Ya, Prinsipnya karena sama. barang pabrikan ini rata-rata sumbernya sama. Oke. Nah, Pak, tadi kan sudah pernah ngajukan ke minimarket misalnya Indomaret apa mana itu. Nah, kita ditolak dan ada jalan ceritanya seperti ini. Setelah membandingkan, kira-kira yang menjadi faktor suksesnya itu apa sih? Kalau harga kan mungkin tadi oke, kita sewajarnya karena kita berkompetisi. Kira-kira kalau Bapak melihatnya dengan pernah, karena Pak Agus itu termasuk pernah juga di pemerintahan ya, di birokrasi, sehingga tadi dari apanya yang menjadi visi misinya itu benar-benar bagaimana kemitraan itu diberdayakan menjadi kekuatan kan. Nah, kira-kira bedanya apa sih, Pak? Jadi ada beberapa segmentasi bisnis retail ini, ya, itu tergantung lokasinya. Pada saat lokasi itu di highway semacam rest area, mungkin harga sudah tidak jadi masalah. Iya. Yang di jalan-jalan besar. Benar. Tapi begitu kita yang berdiri di sebuah kompleks pemukiman ini, maka harga akan menjadi satu pertimbangan pokok bahwa itu kita membeli di situ dan tidak. Karena pembelinya rata-rata ibu rumah tangga misalnya seperti itu. Segmentasinya kita Ya, lokasinya. ibu rumah tangga itu kalau sudah terkuat Rp100 dia akan dikejar itu. Iya. Contoh kemarin waktu kita berani ada beras murah gitu, yang kita kaget baru ini paling 1 bulan 2 bulan baru habis ini sekian ton beras murah, ternyata baru 2 minggu habis. Nah, ini membuktikan bahwa faktor harga pada saat segmentasi tertentu itu menjadi sensitif sekali. Tapi paling tidak kita sudah ekspansi lebih ke modern, orang akan lihat ada Tora gitu ya. Toko rakyat yang ada Pak Mardhani juga. Nah, saya pada pertama kali ke tempat Pak Mardhani itu yang unik adalah softwarenya. Nah, kira-kira Pak Agus pada saat pertama kali ingin menggarapnya, pernah nggak istilahnya melihat dari software yang lain atau ngebandingin sehingga tertarik? Ya, saya melihat di software yang kita terapkan lebih lengkap daripada apa yang sudah ditempatkan di tempat lain. Contoh, salah satunya adalah kita bisa transfer antar bank. Ya, di mana tempat lain belum tentu bisa. Kita punya sistem itu ya. Seperti itu. Dan itu cukup menarik bagi beberapa pelanggan yang kemarin sudah datang. Artinya kesini itu juga bisa ambil uang, transfer uang selain belanja barang. Oh, ngambil uang boleh juga ya? Boleh juga. Oh, boleh ya. Boleh juga. Jadi kita melihat daripada tentunya yang terbatas. Tidak ya. kayak bank, mobil sekian puluh juta ya kita. Ya, karena kita melihat daripada kerawanan risiko ya. Misalnya ambil berapa 500.000 kita siap. Berarti Tora Sompo sama Tora sini sama ya Pak ya? Prinsipnya sama. Prinsipnya sama ya. Jadi istilahnya pengembangan softwarenya juga sama. Ya. Nah, kalau kolaborasinya gimana sih Pak? Kolaborasinya? Ya. Dengan Pak Mardhani ini kira-kira. Kolaborasinya kita bersama-sama. Oh, bersama-sama. Untuk mengembangkan Tora ini ke seluruh negeri ya. Agar kemanfaatan kita, kehadiran kita membentuk satu toko retail di masyarakat ini semakin banyak dan semakin berkembang kira-kira gitu. Sehingga kalau kemanfaatannya besar, kita kan sudah termasuk outcracking ya dari sisi itu. Artinya agar kemanfaatan kami dalam berusaha ini terhadap masyarakat lain itu ya semakin banyak yang memanfaatkan, kami semakin bangga dan senang. Semakin bangga ya. Maka kami mengajak para teman-teman ataupun rekan-rekan masyarakat yang memiliki satu chemistry atau minat usaha di bidang retail, kami siap untuk konsultasi secara gratis
Nah, ini siap sama saja ya. ini unik teman-teman. Tanpa dipungut biaya. Ya, kita kemarin waktu di episode pertama ke Tora itu Siap. Pak Mardhani juga menyampaikan hal yang Ya. sama. Jadi kita ketemu Pak Agus, chemistry-nya adalah bagaimana kita bisa membuka orang terbuka ya, masyarakat terbuka sehingga dia punya bisnis retail itu bisa bersaing ya. Ada beberapa teman yang sudah menghubungi saya untuk dibuka, tapi ya melihat berbagai hal mereka nampaknya ngerem dulu. Ngerem itu satu faktor modal. Faktor modal. Ya, antara keinginan dan harapan. Saya bilang kamu nggak usah yang besar-besar, artinya cukup yang misalnya kecil dulu sesuai kapasitas, sesuai kemampuan. Ya, Tidak harus gede. Tapi kan begitu lihat sini agak lumayan ini ya, mereka wah aku ini seperti ini. Iya, nah ini ya dia udah Setelah kita lihat rinci itu kaget ya. Kaget. Waduh ini padahal bisa dimulai dari yang kecil sekalipun. Ibaratnya dari garasi sekalipun itu bisa. Bisa. Tanpa harus ber-AC. Kita nanti ada satu software yang murah ya, yang sesuai dengan kapasitasnya dan dikelola sendiri. Ibaratnya secara mandiri. Saya dengan Pak Gus ini satu tujuan itu sama. ya. Kita akan bangun yang kecil, silakan jalan di posisinya dan tidak harus jadi anak buah dari Tora sini. Mandiri. Semua mandiri, semua independen. Kita kasih tahu caranya, kita kasih pendampingannya sampai lu bisa jalan. Sampai jalan. Nah, tapi ada pertanyaan nih Pak. Mungkin Pak Mardhani atau Pak Agus yang datang ini. Kalau seandainya ada orang tadi mau buka yang dari garasi, dia pakai nama Tora, kira-kira Boleh. boleh? Boleh. Wah. Boleh. Ya. Dia kalau dia tumbuh dan berkembang Ya. dan menjadi Tora yang besar, Ya. kira-kira akan ada Kita support terus. kita support ya. Ya. Oke. Jadi Kita open. berarti sebenarnya di sini Pak Agus sama Pak Dhani punya apa namanya jiwa sosial, Ya. bagaimana orang itu berkembang, Ya. dan nama boleh pakai nama Tora, Boleh. pakai nama yang lain. Boleh. Nah, ini mungkin ada pertanyaan Pak, mungkin akan ada tanya teman. Kira-kira minimal dengan kita tadi nggak anggap aja kita ada rumah ya, ada rumah nih, rumah mau dimanfaatkan jadi minimarket yang menarik ya, penyajiannya oke segala macam. Kira-kira modal berapa sih orang itu sudah bisa ya dalam arti untuk kelas kecil oke sudah masuk untuk di kelas-kelas beberapa perumahan kayak gitu. Modal Ya. berapa Pak? Jadi kalau kami ya Pak, kalau kami berangkat, yang akan kita bina pertama adalah orang-orang yang warungnya sudah ada jalan. Oh, Artinya sudah segmennya ada itu ya. zaman dulu. Nah, artinya dengan begitu kita menambah sampai 25 juta sudah bagus. Iya. Ada mungkin ada beberapa rak yang akan kita buat Iya. yang bagus, ditata rapi, kemudian software sama beberapa penataan Iya, lighting iya. dan sebagainya. Kira-kira itu. Intinya gini, kalau ada wirausahawan yang lokal, Iya, iya. itu kalau mereka akan masuk produknya di tempat kita, ya bukannya kita bilang kamu harus gini, tapi kita ajarin juga untuk mencapai Bagaimana tampilan menarik ya? Ya. tampilan yang menarik. Hmm. Itu kan sisi edukasinya kita, Ya. sehingga barang yang dititipkan di sini Itu lebih kompetitif, dalam tanda kutip juga lebih harus laku. menarik. Iya. Nah, harus laku, tampilannya harus bagus, rasanya harus enak. Iya, iya. Jadi kita seleksi biasanya kalau makanan, saya minta dulu contohnya kayak apa rasanya tuh. Tester gitu ya? Tester ya? Nah, benar. Enak. Tapi bungkusnya plastik gini saya nggak bisa. Kamu harus pakai plastiknya yang nggak tebel lah, dilas. Ini caranya. Kemudian diberi cap lah, jangan Iya. polosan, misalnya Iya, seperti iya. itu. Itu kita edukasikan sedikit. Dan itu beberapa Akan sukses. Tora di sini. Wah, ada sukses ya? Itu ada mulai yang laris. Laku. sudah ada. Itu tinggal asalnya ya cuma mereka musim biasa pakai plastik di staples. Sekarang kita nggak boleh. Ya. Harus plastiknya yang tebel supaya tidak mudah Masuk melompong. anginnya bang ya. Ya. Terus dia harus dilas, nggak boleh di staples gitu. Iya, iya, iya. Terus nanti kita lihat juga bagaimana cara kerjanya dia, sehingga ditampilkan di sini menjadi baik dan laku. Udah nggak terasa, Iya. kita sudah ngobrol. Lihat di situ tuh. Oh ya, nanti dia rekam. Jadi susunan raknya segala macam. Jadi kita nggak terasa nih. Kita ini beruntung teman-teman. Jadi Tora Pak Mardhani yang dari awalnya tadi Pak Agus yang dulu ingin membuka Indomaret sama Pak Mad ya yang usaha retail. Jadi
beliau ketemu dan sekarang mereka kerjasama bagaimana mengembangkan Tora, dan tadi sudah kita lihat bagaimana komitmen daripada Tora ini dari Pak Mardhani sama Pak Agus supaya berkembang dan punya nama sebagai produk andalan lah ya, minimarket andalan gitu dengan banyaknya sekarang ini ya. Nah Pak, yang menjadi tantangannya apa sih Pak? Setelah berjalan berapa bulan berarti? 6 bulan ini. 6 bulan. Tantangannya apa Pak yang menjadi yang perlu perbaikan? Yang mungkin dari sisi kami itu masalah sifatnya bagaimana inovasi terhadap semua produk-produk yang ada. Jadi selama ini kami mencoba selain kita Tora, ada Tora bakso sebelahnya. Jadi orang yang belanja, nah, itu kalau misalnya bapak ibu naik motor gitu ya. Nah sambil ibu belanja kita ada ruang tempat untuk menunggu. Nah, tempat makan, nanti kuliner ya. Itu salah satu tantangannya. Nah ternyata sudah kita create sebagai bakso dan mie ayam nih Pak ya, sementara ini kami. Itu tuntutannya tinggi sekali. Pak, kok hanya bakso dan mie ayam? Berarti harusnya ada kafe biar kita bisa gitu. Artinya inovasi-inovasi usaha untuk melengkapi sebuah toko rakyat ini semakin kompleks memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu menjadi tantangan kami untuk memenuhinya di kemudian hari. Kira-kira gitu. Nah, saya sudah sampai di ujungnya nih Pak. Saya terima kasih nih Pak Mardhani juga yang udah nemenin untuk ketemu sama Pak Agus. Pak Agus ini sibuknya luar biasa karena visinya beliau yang lebih ini yang membuka konektivitas gitu ya, koneksi. Ya, semoga. Mohon doa restu aja. Selalu Pak, pasti. Kita tadi udah ngobrol sama Pak Mardhani. Kita ngobrol bagaimana kombinasi kedua figur ini supaya bisa menjadi. Dan kami siap membuka diri. Apapun usaha kami jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangan itu pasti kan. Tapi kami siap untuk menerima masukan, saran dari seluruh pelanggan yang ada terutamanya dan seluruh yang ingin bermitra dengan kami dengan tangan terbuka dengan berbagai skenario ataupun skema yang saling menguntungkan. Oke, teman-teman Under Sudiarto, tadi kita sudah bahas bagaimana dengan Pak Agus dari Tora ini berawal bisa dibangun di situ, dan kita tadi bersama Pak Mardhani juga sudah bahas di situ. Dan teman-teman, jadi teman-teman, Tora adalah satu kesatuan yang artinya bahwa dimulai dari Pak Mardhani dan beliau mengembangkannya, dan Pak Mardhani juga teman-teman boleh memakai nama usaha itu dan teman-teman bisa kembangkannya. Dan teman-teman cuma satu, bisnis apapun teman-teman harus serius menggarap yang namanya teknologinya, karena kalau enggak teman-teman akan kesulitan berkembang. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ilmunya. Share, like, comment, share ya, dan support channel ini supaya bisa tumbuh dan berkembang. Ciao.